Salam saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah mengantarkan kita kembali di minggu pertama di bulan yang baru, yaitu di bulan Februari di tahun 2024 ini. Saya berdoa saudara sudah menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan di sepanjang bulan Januari 2024. Dan hari ini kita akan melanjutkan kehidupan ini. Dan saya mau memberikan renungan singkat kepada saudara. Hidup ini adalah proses belajar. Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Hidup ini adalah proses untuk belajar. Karena terlalu banyak yang kita belum tahu. Terlalu banyak hal yang perlu kita benahi dalam hidup ini. Lalu bagaimana caranya kita belajar? Kita bisa belajar lewat dua hal. Yang pertama, lewat kegagalan orang lain. Apa yang salah dibuat orang lain? Mengapa orang lain hidupnya mutar-mutar di situ saja? Mengapa keluarganya tidak berhasil? Mengapa anak-anaknya semuanya kacau? Kita bisa belajar dari situ. Bahkan mengapa usahanya buka tutup? Mengapa dulu dia pernah jaya, sekarang tidak lagi? Semuanya bisa kita pelajari dari kegagalan orang lain. Di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus 10, mulai dari ayat yang pertama, terus sampai dengan ayat yang ke-11 dikisahkan bagaimana kegagalan bangsa Israel mestinya kita jadikan pelajaran. Dikatakan di sana kegagalan bangsa Israel sebuah peringatan. Saya bacakan beberapa ayat kepada saudara. Ayat yang kelima dari 1 Korintus 10 ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Seperti yang telah mereka perbuat. Lalu di ayat yang ke-11 dikatakan saudaraku. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Penyembahan berhala, pemberontakan, ketidaktaatan, dan lain sebagainya, tegar tengkuk, bebal. Itu semuanya adalah hal-hal yang ada pada bangsa pilihan. Begitu cintanya Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka membalas kebaikan Tuhan dengan sangat-sangat tidak baik. Lalu Tuhan memusnahkan banyak di antara mereka. Maka Alkitab berkata, jangan jadi seperti mereka. Belajarlah dari mereka. Sebab Tuhan sayang kepadamu. Tuhan ingin memberikan kepadamu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi oleh pelanggaran mereka, sebagaimana dikatakan dalam kitab Yesaya 59. Karena dosa-dosa mereka akhirnya tidak diberkati. Adakah saudara merasakan berkat Tuhan yang lambat hadir dalam hidup saudara? Adakah saudara merasakan adanya penyakit-penyakit yang datang silih berganti? Itu pun bagian daripada contoh yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan Tuhan berkata, periksa hari ini. Adakah ketidaktaatan seperti yang bangsa Israel tunjukkan masih kita hidupi? Tuhan tidak ingin berlambat-lambat menolong kita. Tuhan tidak mau menunggu 40 tahun untuk mengantarkan kita ke tanah Kanaan. Dia mau hari ini juga saudara mengalami tanah Kanaan saudara. Jadikan bangsa Israel sebagai sebuah pelajaran kehidupan. Supaya saudara cepat tiba di tanah Kanaan saudara. Yang kedua saudaraku, kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Kita belajar dari yang baik. Kita belajar dari keberhasilan. Matius 11 ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Belajarlah daripadaku, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Apa yang perlu kita pelajari daripada Yesus Kristus, saudaraku? Dari Filipi pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-5, kita bisa belajar di sana bahwa Dia, sekalipun Dia adalah Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang dipertahankan, melainkan menyerahkan nyawanya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib,
Dan itu sebabnya Allah meninggikan dia. Kita perlu belajar dari Yesus Kristus tentang kerendahan hati, tentang mengutamakan orang lain, tentang tidak membalas kejahatan orang lain, tentang bertahan di dalam penderitaan dan kesulitan, tentang tidak ikut menganiaya orang yang sudah menganiaya kita, dan tentang terus mendoakan orang yang jahat kepada kita. Kita perlu terus belajar dari Yesus Kristus tentang kehidupan doa. Tiap pagi dan tiap malam dia berdoa mengasingkan diri, saudaraku. Ini semuanya menunjukkan bagaimana kehidupan orang-orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Saya dan saudara ingin sekali semuanya diangkat tinggi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus berkata, aku mau supaya kamu mengikuti teladanku seperti aku mengikuti teladan Yesus. Dan Yesus berkata kepada kita semuanya, turutilah teladanku. Ketika kita mau belajar, maka kita akan menghindari kesalahan yang sama, sehingga berkat kita tidak tertunda lama. Ketika kita mau belajar, maka kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih berarti. Dan ketika kita mau belajar, maka kemajuan iman kita akan terlihat menjadi semakin nyata, di mana kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk terus belajar, memiliki keserupaan dengan Yesus Kristus. Sebagaimana Yesaya 1:17 berkata, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ayo, terus belajar, jangan cepat puas. Tuhan Yesus memberkati saudara.